Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Ibu harap semoga anak-anak yang menonton ini yang ada di rumah diberi kesehatan dan kekuatan agar tetap semangat untuk belajar. Jangan khawatir ya, meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu untuk mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah kelas 1 tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dengan subtema 2 yaitu lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran yang ke-6. Kita mulai ya. Yang pertama ada sebuah percakapan nih antara Lani dengan teman-temannya. Nah, di sini Lani dengan temannya sedang bercakap tentang lingkungan sekitar rumahnya loh. Dalam percakapan tersebut, Lani dengan teman-temannya ingin memiliki lingkungan sekitar rumahnya agar tetap bersih. Untuk itu, kita sama-sama lengkapi percakapan antara Lani dengan teman-teman yuk. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tuh apa sih yang dimaksud dengan kata kalimat ajakan? Nah, ada yang tahu? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Kalimat ajakan adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk kita mengajak seseorang agar melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, tahu nggak sih ternyata kalimat sebuah ajakan hampir mirip loh dengan kalimat sebuah perintah. Karena mengandung sebuah ajakan untuk mengajak seseorang atau sebuah satu kelompok. Ciri khasnya dalam kalimat perintah ataupun kalimat ajakan adalah mari sini, ayo, ayo. Dan yang terakhir ada marilah. Ada salah satu contoh dalam buku tematik yaitu, ayo teman-teman, mari kita bersihkan lingkungan kelas kita agar tetap bersih. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti kan apa itu kalimat ajakan. Nah, sekarang kita coba yuk, kita isi bersama-sama percakapan antara Lani dengan teman-temannya. Ibu bacakan ya teksnya. Lani berkata, lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan, lalat pun berterbangan di mana-mana. Banyak anak yang diare. Siti berkata, titik-titik, kita bekerja bakti, membersihkan sampah di lingkungan rumah kita ini. Nah, kalimat apa coba yang cocok untuk mengisi kalimat yang kosong dalam percakapan Siti? Yap, betul sekali. Kita bisa mengisinya dengan kata ajakan, yuk, mari kita bekerja bakti. Nah, setelah menemukan kalimat ajakan ini, Siti akan berkata, yuk kita bekerja bakti bersama-sama untuk membersihkan sampah. Selanjutnya kita beralih ke percakapan yang kedua. Percakapan kedua ini ada Udin dengan Benny sedang bercakap-cakap nih. Nah, kita lihat yuk mereka sedang bercakap apa. Udin berkata, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana, tetanggaku banyak kena penyakit demam berdarah. Benny berkata, titik-titik, kita kubur kaleng-kaleng. Nah, menurut anak-anak di sini kalimat apa yang cocok untuk melengkapi Benny? Nah, kalimat ajakan yang mana ya yang cocok? Ada yang tahu? Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Nah, untuk melengkapi kalimat ajakan tersebut, kita dapat melengkapinya dengan kalimat ajakan mari. Nah, jadi mari kita kubur kaleng-kaleng. Ada percakapan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada percakapan antara Siti dengan Edo. Ibu bacakan ya percakapan mereka. Siti berkata, di musim kemarau udara terasa panas. Debu-debu bertebaran, banyak orang terkena flu dan batuk. Edo berkata, titik-titik, kita tanam banyak pohon. Kalimat apa yang cocok untuk digunakan mengisi titik-titik di percakapan Edo dan Siti?
Nah, betul sekali. Kalimat ajakan yang cocok untuk mengisi kalimat di Edo ini yaitu marilah. Jadi, marilah kita tanam banyak pohon. Beralih ke percakapan yang keempat. Nah, dalam percakapan ini ada percakapan antara Udin dengan Lani. Ibu bacakan ya percakapannya. Udin berkata, saat hujan deras, sekolah di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan-jalan. Sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku ternyata tersumbat oleh sampah. Lani pun berkata, titik-titik, kita bersihkan sekolah setiap hari. Nah, kalimat ajakan yang mana yang cocok untuk mengisi percakapan Lani? Ya, betul sekali. Kalimat yang cocok untuk digunakan dalam percakapan Lani dan Udin adalah ayo. Jadi, ayo bersihkan sekolah ini setiap hari. Nah, setelah kita mengamati percakapan antara Lani dan teman-temannya, ada yang tahu nggak sih kegiatan apa yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumahnya? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap sehat? Ada yang tahu? Jawaban kalian semua benar. Nah, Ibu contohkan ya beberapa kegiatan yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar loh. Pertama, ada bekerja bakti untuk membersihkan sampah. Nah, jangan malas-malas ya untuk membersihkan sampah di sekitar rumah kalian. Karena dengan lingkungan kalian yang kotor, itu akan menimbulkan penyakit loh. Wah, harus waspada ya. Yang kedua, menanam pohon. Tahu nggak sih ada manfaat kita dalam menanam pohon? Tidak hanya untuk melestarikan lingkungan, tetapi ternyata pohon juga banyak bermanfaat loh dalam kehidupan kita. Ketiga, ada membuang sampah pada tempatnya. Ingat ya, pada saat kita sedang berjalan-jalan ataupun kita sedang bermain, jangan lupa membuang sampah kepada tempatnya. Ataupun pada saat kalian sedang bermain, terus melihat ada sebuah sampah di depan kalian. Nah, kalian jangan melintasnya dan cuek saja, jangan. Kalian harus membuang sampah tersebut ke tempatnya. Yang keempat, ada menjaga dan membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Karena dengan selokan yang tersumbat akan menyebabkan banjir. Meskipun banjir tersebut tidak besar ya. Yang terakhir, yang kelima, ada mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak tergenang oleh air. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, itulah beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan juga sehat. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Nah, karena jika kita tidak menjaga lingkungan sekitar, seperti kita membuang sampah sembarangan, banyak pohon yang ditebang secara liar, itu akan berdampak buruk loh pada lingkungan kita. Jadi, sudah sepatutnya dan wajib kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan juga sehat. Gua akan menampilkan sebuah gambar tema dari buku tema ini. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat beberapa teman-teman yang sedang membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya sedang membersihkannya. Mereka menyapu, membuang sampah. Mereka juga mencabut rumput liar loh. Ada yang tahu tidak? Ternyata dalam kegiatan tersebut mereka terlihat sangat senang dan juga bergembira bersama-sama. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan loh dalam kerjasama ini. Meskipun kerjasama memiliki sesuatu yang positif, tapi dalam kegiatan tertentu kita tidak boleh kerjasama ya. Contohnya, pada saat kita ulangan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman dan anak-anak. Kita tidak boleh bekerja sama dalam ulangan. Karena dengan ulangan kita akan mengetahui kompetensi kita sudah sampai mana. Nah, selain itu, selain mengerjakan ulangan, yang kedua kita tidak boleh bekerja sama dalam kegiatan tugas individu. Tugas individu adalah tugas yang dikerjakan secara mandiri. Artinya, tugas ini harus dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh kerjasama. Oke?
Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan berkreasi dengan sebuah bangun datar. Kita lihat dulu yuk, Siti sedang apa nih? Nah, di sini Siti ingin berkreasi bangun datar. Nah, dalam bangun datar ini, Siti akan menggambarkan sebuah rumah impiannya. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu penjelasan mengenai bangun datar. Nah, anak-anak ada yang tahu gak apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba deh jawab dulu. Oke, Ibu jelaskan dulu ya, biar kalian tidak bingung. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki keliling dan juga luas. Merupakan bangun ruang dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh karena itu, bangun datar hanya memiliki luas dan juga keliling. Nah, ada yang tahu nggak? Ada macam-macam apa aja sih? Dan ada jenis-jenis apa aja sih bangun datar? Ada yang tahu terlebih dahulu sebelum Ibu menyebutkan? Nah, sekarang Ibu coba jawab ya untuk macam-macam bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Ada segitiga siku-siku yang memiliki hanya sudut 90 derajat. Yang kedua ada segitiga sama kaki yang memiliki kedua garis sisinya ukuran panjangnya itu sama. Yang ketiga ada segitiga sama sisi. Artinya di sini segitiga ini memiliki sisi yang sama. Dan yang terakhir ada segitiga sembarang, yaitu ketiga sisinya tidak ada yang sama. Jadi mereka memiliki sisi yang berbeda-beda loh. Selanjutnya ada bangun ruang persegi. Nah, persegi memiliki sisi yang sama. Sedangkan persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar loh. Dan masih banyak lagi ya bangun datar. Sekarang Ibu hanya sebutkan saja ya. Selanjutnya ada belah ketupat, ada trapesium, ada jajar kenjang, ada segi lima, dan juga ada lingkaran. Setelah kalian mencoba, sekarang kita berkreasi dengan melihat contoh seperti dalam gambar ini. Sini kita akan membuat sebuah pengubinan dari bentuk bangun datar yang berbeda. Nah, yang dimasukkan ke dalam persegi sudah disediakan dengan menyusunnya sebagai sebuah dinding. Impiannya dinding rumahnya Siti. Jangan ragu-ragu untuk mencoba ya anak-anak, dan jangan ragu-ragu untuk melakukan sebuah kesalahan. Oke, namanya juga kita belajar bersama-sama. Sekarang Ibu akan memberikan contoh bangun datar yang ada di sekitar rumah kita loh. Yang pertama, Ibu akan menunjukkan sebuah bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini Ibu memiliki sebuah boneka yang bentuknya lingkaran loh. Tada! Nah, bentuknya ini lingkaran seperti ini. Setelah boneka, ada lagi loh yang bentuknya lingkaran. Yang kedua ada uang koin. Nah, uang koin di sini Ibu memiliki uang Rp500. Nih, seperti ini ya. Nah, ini Rp500. Nah, ini bisa kalian temukan di mana saja. Sepertinya di rumah juga anak-anak pasti punya dong uang Rp500 ini. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan memberikan contoh gambar persegi panjang di kehidupan sehari-hari, yaitu ada dalam bentuk buku. Nah, seperti ini ya bentuk buku persegi panjang. Nah, anak-anak bisa cari selain dari buku ya. Misalnya ada benda-benda lain, misalnya seperti TV ataupun lain-lainnya. Oke? Nah, sekarang Ibu minta coba deh anak-anak bisa nggak mencari bangun datar yang ada di sekitar rumah kalian yang menyerupai bangun datar ya. Silakan mencoba. Have fun! Materi pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan saja sampai hari ini, sampai materi ini. Silakan untuk anak-anak untuk mencoba, jangan lupa ya untuk mencoba, dan jangan ragu-ragu untuk melakukan sebuah kesalahan dan juga melakukan percobaan, oke?
Anak-anak semuanya di sini dapat berkreasi sesuai yang kalian inginkan ya. Dan harus dilakukan secara sendiri, oke? Ibu harap semoga materi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat menambah wawasan untuk kalian. Semoga semuanya dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dengan baik ya. Tetap semangat untuk belajar dan juga tetap semangat untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Jangan lupa menjaga kesehatan ya, dan juga jangan lupa mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah. Sampai jumpa. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Jangan rindu ya. Dadah.